Hari ini saya akan menyampaikan satu pesan yang sangat penting, katakan penting. Karena ini sangat mempengaruhi hidup kita. Sepanjang bulan Mei ini kita akan banyak berbicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan berbicara tentang Roh Kudus. Pada hari ketiga sesudah Tuhan Yesus mati, Alkitab katakan Yesus bangkit. Katakan sama-sama dengan saya, bangkit. Oh iya, sebelum nanti saya sampaikan khotbah, saya minta kita sepakat biar ini menjadi budaya di gereja manapun. Selama ibadah dijalankan tidak ada yang bermain dengan handphone. Setuju? Ya. Saudara silent handphone saudara, semua kita akan lihat nanti di bahan PDF yang sudah dipersiapkan. Supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Baik pengerja, semuanya duduk diam tenang saudaraku. Ya. Saya lanjutkan kembali. Lalu pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Sesudah dia bangkit, di dalam Alkitab dikatakan selama 40 hari, Tuhan Yesus itu terus mengunjungi orang-orang yang spesial di hatinya. Yesus datangi selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga nanti, 10 hari kemudian itu namanya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Bagaimana tahun yang lalu di masa pandemik, COVID lagi tinggi-tingginya, tapi Tuhan taruh ini di hati saya. Lalu bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di gereja ini. Tahun yang lalu 10 malam pencurahan Roh Kudus, di tempat inilah Tuhan Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya. Banyak orang-orang yang belum percaya Yesus, akhirnya percaya Yesus di tempat ini. Ada juga orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, juga mungkin ada ikatan kuasa kegelapan dilepaskan. Bahkan saya lihat juga ada di tempat ini beribadah. Ibadah yang pertama tadi pagi bagaimana juga suami istri yang tadinya penyembah berhala yang luar biasa. Sampai jam 4 pagi mereka harus dilayani. Di tempat ini juga dipulihkan. Luar biasa. Banyak orang belum percaya Yesus akhirnya menerima Tuhan Yesus. Dan saya berdoa nanti pada 10 malam pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Biarlah orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, orang-orang sakit yang dokter mungkin gak bisa sembuhkan. Tapi di tempat ini pasti disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Mari kita harapkan. Nah saudaraku, sesudah Yesus bangkit pada hari ketiga, terus Yesus itu berkeliling. Mengunjungi orang-orang yang spesial di hatinya. Lalu dia berjumpa dengan satu pribadi namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena, waktu dia pergi ke kubur, dia dengar Yesus itu mayatnya hilang. Sesungguhnya bukan hilang, tapi bangkit. Katakan amin. Lalu dia berpikir hilang. Lalu dia sedih. Dia menangis. Lalu dia coba berjalan pada waktu itu masih subuh. Bisa saja sekitar jam 3 pagi. Lalu dia pergi ke taman. Waktu dia pergi ke taman, lalu Maria berjumpa dengan satu pribadi. Ketemu face to face, muka dengan muka. Tetapi di Alkitab katakan Maria tidak ketemu, tidak kenal dengan orang itu. Padahal yang dijumpai Maria itu adalah Yesus sendiri. Tapi Maria gak mengenal. Apakah engkau melihat ada mayat guruku? Apakah engkau ada melihat? Lalu Tuhan berkata pada itu, siapa yang kamu cari? Mendengar suara itu, langsung hati Maria tersentak. Ternyata yang dijumpai Maria itu adalah pribadi Yesus sendiri. Pertanyaannya begini. Pertanyaan yang penting. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Padahal ketemu mata dengan mata seperti ini. Kenapa Maria nggak mengenal? Maria tidak mengenal Yesus karena Alkitab katakan pada waktu itu Maria masih daging seperti kita. Tetapi Yesus sudah menjadi tubuh yang baru. Yesus menjadi tubuh yang baru, tidak bisa lagi disentuh oleh manusia. Pada waktu itu, waktu Maria mendengar suara daripada Yesus, lalu dengan spontan Maria mendatangi Yesus, lalu pengen meluk Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, don't touch me. Jangan sentuh saya. Sebab kalau Maria sempat sentuh Yesus, saya jamin Maria di tempat itu bisa mati.
Kenapa mati? Karena tubuh Maria pada waktu itu masih daging. Dan Yesus sudah menjadi tubuh yang baru. Yesus pada waktu itu sudah menjadi roh. Sedangkan Maria masih apa? Tubuh lahiriah atau tubuh jasmani seperti tubuh kita. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari dari pesan itu. Sebenarnya antara roh dengan daging tidak bisa bersatu. Harusnya orang Kristen yang sudah dibaptis menjadi ciptaan baru. Waktu dibaptislah seseorang, dia sah menjadi ciptaan dia baru, menjadi hidup yang baru. Seharusnya orang Kristen yang sudah menjadi tubuh yang baru tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa. Ada banyak orang sebelum dibaptis merokok, maaf. Sesudah merokok, tadinya sebelum dibaptis 1 bungkus. Sesudah dibaptis 2 bungkus. Bingung juga saya. Kok nggak bertobat? Seperti Maria, di saat dia mau menyentuh Yesus. Yesus sendiri yang melarang, jangan sentuh saya. Karena Yesus tahu, kamu nggak bisa. Sebab roh, daging dengan roh nggak bisa disatukan. Tapi gereja now, gereja sekarang, orang Kristen sekarang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, dia menyatukan antara kedagingan dengan roh. Kalau lagi beribadah dia bisa hidup dipimpin roh. Kalau lagi dia menyembah Tuhan di gereja, bisa sepertinya dia hidup dipimpin roh. Tetapi dalam praktek hidup sehari-hari, dia nggak beda seperti dunia. Tubuhnya yang menonjol. Makanya dia mengalami kematian. Kematian apa? Yang pertama, dia akan mengalami kematian rohani. Dia nggak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Orang mengalami kematian rohani, pada dasarnya dia tahu firman, tapi dia nggak pernah mampu melakukan firman. Orang yang mati rohani, tahu firman enggak? Tahu. Tapi dia tidak pernah berani dan mampu melakukan firman. Mati rohaninya. Kedagingan yang menonjol. Ini yang kita harus mengerti. Oleh sebab itu kita perlu mengerti di poin ini. Yesus terus menampakkan diri. Dan sesudah itu, di dalam Kisah Rasul 2 dikatakan, lalu Yesus pada hari ke-40, dia naik ke surga. Waktu Yesus naik ke surga, perhatikan Bapak Ibu. Waktu dia naik ke surga, pada waktu itu berkumpul di tempat itu adalah murid-murid. Kalau suatu saat saudara ke Israel, tempat itu sekarang dibuat menjadi satu tempat yang khusus. Dan yang luar biasanya tempat itu dikuasai oleh orang-orang Muslim. Kristen udah nggak ada lagi di sana. Jadi tempat wisata. Dari tempat itulah Yesus naik ke sorga disaksikan murid-murid. Bayangkanlah masih mereka lihat Tuhan Yesus seperti saya melihat saudara masih dilihat begini Bapak Ibu. Ternyata lama-lama Yesus terangkat ke sorga, perhatikan. Waktu dia naik ke sorga mulai mungkin setinggi ini. Udah mulai tambah naik. Lalu murid-murid menyaksikan. Mungkin juga mereka bisa menangis. Karena mereka berpikir tidak bisa lagi melihat Yesus selama-lamanya, betul? Waktu mulai Yesus sudah mulai naik terangkat, makin tinggi. Lalu awan mulai menutupi. Waktu mereka melihat murid-murid menyaksikan seperti ini. Mungkin ada yang meneteskan air mata. Bye-bye Jesus, I love you. Sementara mereka melihat ke atas seperti ini. Lalu ada satu pribadi yang kudus namanya angel, malaikat. Lalu malaikat itu berkata dalam Kisah Rasul 2, "Hei, kenapa kamu menangis? Kenapa kalian bersedih?" Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, kepada siapa? Kepadamu? Murid itu, kepada murid-murid. Saudara semua adalah murid, kita semua adalah murid. Katakan amin. Lalu kata malaikat itu kepada murid, seperti engkau menyaksikan Yesus naik ke surga saat ini. Dan seperti itu juga kamu akan menyaksikan, perhatikan, Yesus nanti turun dari surga. Lihat, ternyata yang menyaksikan Yesus naik ke surga adalah murid.
Dan yang menyaksikan juga nanti Tuhan Yesus kalau datang yang kedua kali yang tidak lama lagi Yesus akan segera datang. Perhatikan Bapak Ibu. Saya ulang lagi, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang menjemput gerejanya. Perhatikan, ini poin penting. Tanda-tandanya hampir semua digenapi. Sadarlah, berjaga-jagalah. Dan Tuhan sudah berkata, seperti yang kau menyaksikan dia naik ke surga. Tuhan berkata kepada murid, dan seperti itu juga kelak engkau akan menyaksikan dia turun dari sorga. Berarti yang bisa melihat Yesus nanti, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali adalah murid. Gak lama lagi Tuhan datang. Siapa yang percaya? Angkat tangannya. Saudara percaya? Ayo kita katakan sama-sama. Oh Yerusalem, kota mulia. Semua. Hatiku rindu ke sana. Semua katakan. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tidak lama lagi Tuhan datang Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberi pesan, seperti engkau menyaksikan Yesus naik ke surga. Tuhan berkata kepada murid, perhatikan. Dan seperti itu juga lah kamu akan menyaksikan dia turun dari surga. Yesus turun dari surga, menjemput setiap kita. Katakan amin. Yang menyaksikan siapa Bapak Ibu? Perhatikan, fokus. Murid yang menyaksikan. Kita belajar coba. Apa yang kita tahu tentang seorang murid? Kalau ada murid berarti ada guru Bapak Ibu. Kalau berbicara murid, ada murid yang nakal, ada murid yang baik. Murid yang nakal, murid yang tidak baik adalah murid yang tidak mau dengar-dengaran. Tapi murid yang baik adalah sementara sang guru mengajar, murid itu mencatat dan memperhatikan. Itu murid. Ada di tempat ini seorang guru, coba angkat tangannya. Ada Lause? Oh ada ya, Henry ya. Dia guru bahasa Inggris. Dia juga guru bahasa Mandarin. Ni hao ma. How. I like capcay. Saya campur bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin. Haleluya. Iya, seorang murid yang baik, sementara guru ngajar, murid itu mau dengar. Katakan amin. Kalau guru berkata, saudara hari ini kita akan masuk pelajaran. Anggaplah bahasa Inggris. Saudara mari kita buka buku kita. Murid yang baik, walaupun gak dibilang tapi langsung buka buku. Sementara guru menulis di papan tulis, lalu mulai dicatat. Waktu dia mencatat, murid yang baik juga ikut mencatat, melihat gurunya mengajar. Luar biasa. Lalu waktu guru mau tiba-tiba memandang ke belakang, dilihat semua mencatat. Satu kepuasan buat seorang guru, kalau dia lagi ngajar semua fokus mencatat. Saya pun hari ini bisa sebagai guru mengajar saudara. Suatu sukacita bagi saya kalau saya khotbah semua dengar. Tapi kalau saya khotbah saudara juga buat khotbah di tempat dudukmu. Engkau bercakap-cakap, saya juga bisa kesal. Tapi berapa banyak orang kalau lagi ibadah gak bisa dengar khotbah.
Sementara orang lagi khotbah, pendeta lagi khotbah, sang guru itu sedang mengajar. Tetapi berapa banyak orang fokus dengan handphonenya. Di tempat duduknya di main game. Wah, gitu. Ada yang sedang main WhatsApp. Ada juga yang sedang macam-macam Bapak Ibu. Tapi di jemaat ceria ini tidak boleh terjadi. Karena guru yang di tempat ini juga perwakilan daripada Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Sementara guru lagi ngajar, tiba-tiba murid juga mencatat, murid juga ikut. Gurunya aktif, muridnya juga aktif. Suatu sukacita bagi seorang guru melihat murid yang mau dengar-dengaran. Tapi jujur, guru bisa marah. Seandainya Ko Henry lagi ngajar, tiba-tiba kamu lagi nulis, kamu membelakangi murid kamu begini. Tapi tiba-tiba murid kamu di belakang. Tiba-tiba kamu lihat begini diejek kamu, marah enggak? Pakai mic. Pakai mic. Yang kencang. Marah. Marah. Kalau saya enggak marah. Kalau saya murka. Saya enggak marah tapi murka. Murka itu kakaknya, kakak iparnya marah. Orang gurunya lagi ngajar tapi muridnya gak mau belajar, kesal. Suami istri, papa mama, itu adalah seorang guru bagi anaknya. Guru berbicara keteladan. Suatu kepuasan buat kita sebagai suami istri. Kalau kita memberi arahan kepada anak kita, tapi anak kita mau dengar, betul gak? Coba kalau anak saudara, Anda ngomong dibantah-bantah terus. Saya mau nanya Pak, sesak enggak Pak? Kalau kita lagi ngomong tapi anak kita bantah terus, marah enggak Pak? Coba yang orang tua marah. Ada di sini orang tua yang mensyukuri kalau dia lagi ngomong anaknya dibantah-bantah. Oh saya biasa aja katanya. Kalau ada orang berkata orang tua biasa saja, orang tuanya perlu tanda tanya nih. Tapi dengar, sementara kita lagi ngajar maunya murid itu dengar. Kita sebagai orang Kristen adalah murid Kristus. Dia sang mengajar kita, dia sedang mendidik kita. Kalau kita mau dengar-dengaran kepada dia, maka Roh Kudus, pribadi yang lembut itu, akan terus mengurapi kita. Sebab waktu Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Tuhan berkata kepada murid-murid pada waktu itu, jangan kamu bersedih. Bahkan Tuhan memberikan janjinya, aku tidak membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Katakan amin. Lalu akan kuberikan kepadamu seorang pribadi, yaitu Roh Kudus untuk menghibur, menjadi penolong, penuntun. Udah menghibur, menuntun, penolong lagi. Kurang hebat apa itu Roh Kudus? Tidak dibiarkan kita yatim piatu Bapak Ibu. Tapi ada satu jaminan. Memang Yesus naik ke sorga. Ngapain Yesus naik ke sorga? Dalam Yohanes 14 dikatakan ayat 1. Yesus naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Saat ini Yesus di sorga ngapain? Menyediakan tempat. Supaya nanti dia datang kita tinggal menikmati surga itu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1. Perhatikan. Jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak apa? Tempat tinggal. Dengar, harus kita sadari. Tempat kita bukan dari dunia ini. Tapi saudara dan saya ada dari surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Angkat tangan kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
sampai selamanya. Kita datang dari surga dan kita nanti harus kembali ke surga. Katakan amin. Lalu Tuhan berkata begini Bapak Ibu, jangan kamu bersedih, akan kuberikan kepadamu seorang pribadi, yaitu Roh Kudus. Dia akan menjadi penghibur, katakan penghibur. Penolong, katakan penolong. Katakan penuntun. Penuntun. Kalau saudara lagi butuh hiburan, mungkin saat ini Anda lagi ibadah, hatimu lagi sedih, hatimu lagi galau. Dengar Bapak Ibu, kalau hatimu lagi sedih, hatimu lagi galau, panggil nama Roh Kudus. Roh Kudus, hibur saya. Kalau engkau butuh pertolongan, mungkin engkau sedang mengalami masalah yang begitu berat. Ada satu penyakit yang sepertinya tidak bisa lagi disembuhkan. Dan dokter sudah memvonis engkau, tidak lama lagi engkau akan hidup lagi. Mungkin Anda bisa stres, Anda difitnah orang, hatimu sesak, engkau butuh pertolongan. Dengar, panggil Roh Kudus, tolong saya. Mungkin kita maaf, kita orang Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi udah terlampau dalam kita sesat. Apa arti sesat? Sudah hidup dalam dosa. Terlampau jauh kita dari Tuhan, jalannya sudah sesat. Hari ini Roh Kudus berkata, aku akan menjadi penuntun bagimu. Ulurkan tanganmu kepada Roh Kudus, tolong saya. Kapanpun kita panggil dia, dia dengar. Tapi yang jadi masalah begini Bapak Ibu. Kenapa kalau kita punya masalah, lebih cenderung kita mengadu sama tetangga. Padahal Roh Kudus berkata, aku penolong bagimu. Saya jujur kalau saya punya masalah apapun masalah saya. Tempat curhat saya yang paling utama, Roh Kudus. Karena dia yang berkata, aku akan hibur kamu. Kalau kamu cerita masalahmu sama orang, akan jadi bahan gosip. Tapi kalau cerita sama Roh Kudus, yang tidak baik pun akan tambah baik. Makanya libatkan terus Roh Kudus dalam hidup kita. Saya mengajak saudara, libatkan terus Roh Kudus. Kenapa kita nggak bisa berseru waktu kita butuh pertolongan, waktu kita dalam kesesakan, kita nggak bisa berseru kepada Roh Kudus? Ada apa? Karena ada sesuatu yang perlu kita bereskan dalam hati kita. Berbicara Roh Kudus, Bapak Ibu perhatikan, itu nggak bisa lepas dari urusan hati. Di dalam tubuh kita selalu Tuhan bertahta itu, Roh Kudus bertahta itu ada di hati. Makanya dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah akan terpancar kehidupan. Kalau hati kita nggak bisa kita jaga, yang ada adalah kematian. Sebelum kita mengalami kematian selama-lamanya dan ujungnya neraka, dengar, setiap hari engkau jadi orang Kristen, berapapun umurmu dan usiamu, tapi setiap hari kita mengalami kematian rohani. Orang yang mati rohani itu, orang yang mati rohani, ciri-cirinya tidak bisa melakukan firman. Banyak di gereja aktif beribadah. Dan banyak orang aktif melayani tapi mati rohani. Contoh, orang yang mati rohani selalu fokus dengan kekurangan. Orang yang mati rohani selalu suka memperbesar-besar masalah. Tapi orang yang hatinya dijaga, ada masalah justru ditutupi. Alkitab berkata, kasih menutupi pelanggaran. Jadi orang yang sungguh-sungguh hidup dipimpin Roh Kudus, dia tidak pernah memperbesar-besar masalah. Dan gak mau cari-cari masalah. Saudara pernah lihat orang Kristen cari-cari masalah? Banyak. Orang naik motor aja gak suka pakai helm, cari masalah tuh. Udah mulai tertuduh kan? Kalau saya nanti razia, gembala razia di bawah. Saya pernah buat sekali di jemaat ini. Saya khotbah tentang ini. Orang yang tidak mau pakai helm, walaupun dia rajin melayani dan ibadah, gak bisa ke surga. Masa sih gara-gara helm gak bisa ke surga? Betul. Jangan kau anggap setiap hari gak pakai helm. Sedangkan Pak Polisi aja berkata pakai helm. Apabila kau jatuh nanti supaya kepala gak langsung kena. Betul gak? Apalagi Tuhan. Lebih daripada bagian kepala kita, tubuhmu harus selamat. Tapi kan banyak orang Kristen berkata, enggak apa-apalah. Yang penting kan hati. Ini jeleknya orang Kristen. Dikit-dikit main hati. Makan tuh hati. Dikit-dikit main hati. Kalau hati kita benar, dia akan ngajarin kita. Dengar Bapak Ibu, Roh Kudus itu lembut. Katakan lembut. Aduh lembut sekali dia ngomong.
Selalu dia berkata, waktu kita hidupin motor kita, anakku, pakai helm. Kalau engkau dengar dia, hatimu juga lembut. Orang lembut ketemu dengan orang lembut, maka lembut sekali dia. Tapi kalau orang lembut ketemu dengan keras hati, jogal kali kau. Ih, keras, waduh susah. Roh Kudus itu lembut. Jangan. Kurangi kecepatan, kurangi. Udah kuning itu. Udah kuning, kurangi kecepatan, kurangi. Nggak dengar kita. Kita pakailah dalam nama Yesus. Digas. Numbur Bapak Ibu. Pakai dalam nama Yesus lagi. Coba, kurang sopan kan? Dalam nama Yesus. Digas terus. Numbur dia. Sebelum ditumbur, udah dipelit-pelit, udah gini. Waduh luar biasa. Memang orang yang melawan itu pantas dihukum. Makanya ujung-ujungnya neraka Bapak Ibu. Jadi jangan anggap biasa, gak sering pakai helm. Coba habis ibadah nanti saya turun ke bawah. Saya mau cek jemaat yang naik motor pakai helm enggak. Pernah saya uji Pak. Ternyata saya heran, kenapa jemaat gak pulang-pulang. Waktu saya khotbah begitu, jemaat gak pulang. Ngumpul di bawah, kenapa saya pikir, saya gak bingung. Oh ternyata separuh jemaat ceria mungkin gak pakai helm. Semoga bertobat saudara. Ini mungkin pendeta yang sering mengingatkan helm. Jangan anggap enteng Anda sering datang ibadah. Engkau bisa berbahasa roh. Tapi engkau pakai helm, bahasa rohmu semu. Jiro. Saya mau jemaat ceria jemaat yang taat kepada peraturan-peraturan yang ada. STNK mati, urus. Jangan pura-pura berbahasa. Oh Jesus, menunggu pemutihan. Gimana? Aduh, sampai kapan begini? Kalau sudah mati urus. Pemutihan tahun depan. Kalau belum pemutihan belum ada, terus kita melanggar dosa. Amin. Saya mau kerjasama dengan polisi. Karena polisi adalah perwakilan daripada Tuhan di muka bumi ini. Kok enggak amin? Percaya saudara. Iya bener nih. Roh Kudus itu lembut. Dia pun manis. Kalau dia ngomong lembut manis. Dia selalu manis. Janganlah. Jangan marah kau. Udah jangan kau lawan dia. Jangan kau lawan. Kan Roh Kudus ngomong betul gak? Ngomong sama Roh Kudus di hati. Jangan lawan. Jangan lawan. Jangan lawan. Tapi dasar kita ini pemberontak. Enggak, bukan aku yang salah. Luar biasa. Tapi jemaat ceria, apapun yang terjadi, hati kita tetap ceria. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Aduh luar biasa. Dengar Bapak Ibu, Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Makanya Roh Kudus itu ada dan suka tinggal di hati yang murni. Roh Kudus itu gak suka dengan hati yang munafik. Dia suka hati yang murni, katakan amin. Dia suka di hati yang murni, katakan murni. Kalau berbicara Bapak Ibu, kalau berbicara murni, ada mas murni dengan ada yang tidak murni. Apa bedanya mas murni dengan mas yang tidak murni? Coba apa? Mas yang murni itu bedanya dengan mas yang tidak murni dalam hal pembentukan. Betul lah? Kalau mas yang murni itu, kalau dia dibentuk, mas murni semakin dibakar. Semakin terbakar, semakin apinya panas. Mas murni makin berkilau. Makin ngincelong. Kualitasnya kelihatan. Kualitas seseorang itu waktu lagi terbakar. Artinya apa? Ada masalah. Masalah 1 belum habis. Masalah 2 yang muncul lagi. 2 belum habis. Masalah 3 muncul lagi. Tapi orang yang memiliki hati yang murni. Dia akan tetap fokus sama Yesus. Orang yang hatinya murni, perhatikan. Dia akan tetap fokus kepada Yesus. Meskipun badai silih berganti. Orang yang hatinya murni tetap berkata, ku tetap cinta Yesus. Pemusik lihat saya. Ya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup.
ku tetap cinta Yesus. Angkat tangan kita sekali lagi. Orang-orang yang murni hatinya. Katakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Berapa banyak orang baru sedikit ada masalah, sudah patah arang. Mas yang murni, kelebihannya di samping dia dibakar, kualitasnya makin kelihatan. Mas murni itu Bapak Ibu, perhatikan. Dia mudah dibentuk. Betul? Diketok sang pengetok mas, dia makin jadi. Dia gak pernah melawan. Mas murni itu dibentuk oleh pembuat mas, dia mudah dibentuk. Tapi kalau mas yang tidak murni, sekali, dua kali ketok, patah. Dikit-dikit patah. Lihat orang Kristen, baru sedikit ada masalah, sudah patah arang. Kalau melayani udah minta off dulu deh. Aku fokus dulu buat keluarga. Rohani banget. Dikit-dikit mundur. Sudah, lalu kita kunjungi dia. Plak, 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 plak. Udah ibadah lah. Tante ibadah lah. Ayo Cece, ibadah koko, ibadah lah. Halo Namboru tulang. Oh hula-hula, oh ibadah lah. Tapi orang yang patah arang kan berkata, enggak. Aku tidak menyangka dia seperti itu. Sudahlah, ampuni aja. Bukan kau yang alami, aku yang mengalami. Wis, ngeri kali orang Medan bilang. Bayangkan. Waduh, keras, mudah patah semangat. Kalau dia lagi memuji Tuhan, semangat bisa lompat dia. Di tempat duduk dia memuji Tuhan, gara-gara sedikit aja mungkin terganggu sama tetangganya. 1000 kali dia ini katanya. Bayangin, bisa ribut, bisa tersinggung. Berapa banyak orang pulang dari gereja tambah tersinggung. Dari rumah dia nggak punya masalah, pulang dari gereja bermasalah. Saya bingung ketemu siapa dia di gereja. Orang yang hatinya murni, dia di gereja ketemu Roh Kudus. Hei, ini ngerti nih. Mas murni mudah dibentuk. Kita kadang perlu belajar sama orang gila. Jangan selalu kita anggap jelek orang gila. Perlu juga dipelajari sesuatu dari orang gila. Loh, kok diam? Betul. Coba kalau saudara nanti ketemu orang gila. Di daerah mana kalian tinggal? Coba kalau kita ketemu orang gila. Coba sorakin dia. Orang gila lewat, orang gila lewat, orang gila lewat. Karena dia gila, dia akan tetap fokus jalan dengan kegilaannya. Malah dia tertawa. Dia gak terganggu dengan kata-katamu. Dia fokus saja dia terus. Kenapa? Kenapa dia fokus? Karena dia gila. Kalau coba, orang gila lewat, orang gila lewat. Ayo babam, coba. Apa tadi kau bilang? Dia langsung ini. Kau bilang apa tadi? Pura-pura gila. Banyak orang di gereja pura-pura cinta Tuhan. Sesungguhnya gak cinta. Baru sedikit disinggung. Dengar ya. Harga dirinya. Ini pura-pura cinta nih. Kalau orang yang mati-matian, gila-gilaan dengan Tuhan. Diapain pun, dipitnah, diomongin, disakitin. Seperti Yesus. Gila-gilaan dengan Bapaknya. Makanya Yesus pikul salib itu. Salib itu berbicara dosa kita. Sampai di Golgota. Dia dikhianati. Dia tetap fokus. Sampai di Golgota. Kenapa dia bisa fokus? Saking tergila-gila cintanya sama kita. Bukan, dia cinta banget sama kita. Yang jadi masalah, cinta enggak kita sama dia. Mati-matian enggak kita sama Tuhan. Tergila-gila enggak kita sama Tuhan. Baru dikit diomongin udah marah. Dikit-dikit tersinggung. Orang Kristen enggak bisa begitu. Kalau orang Kristen ribut terus, kapan non-Kristen bisa bertobat? Kalau orang di luar Kristen bertobat, Kristen harus bersatu. Amin. Sesama orang jelek nggak boleh saling menjelekkan.
Kita nggak boleh saling menjelekkan. Saya rindu jemaat di tempat ini saling memberkati. Coba praktek, lihat kiri kananmu, katakan shalom. Bilang kiri kanan ke belakang, Horas bilang, Nihama bilang, saling memberkati. Coba bilang cantik kali kau, ganteng kali kau, bilang begitu. Harus begini gereja, betul enggak? Jangan sampai contohnya, kan di gereja ini kan banyak karakter. Ada orang kalau Allah bangkit, lompat-lompat begini, tangannya begini, bersoraklah. Mungkin terganggu kiri kananmu. Lebay dia nih. Lebay. Biasa baik katanya. Orang dia lompat buat Tuhan, kau bilang biasa baik. Kamu yang jaim. Lalu tersinggung. Dia tersinggung yang sama yang sebelahnya. Lalu dia mengambil keputusan. Sudah, berhenti ibadah di ceria. Jemaatnya gila-gilaan semua katanya. Memang jemaat ceria harus gila-gilaan. Memuji Tuhan harus lompat. Menari. Katakan amin. Jangan jaim. Harus semangat. Amin. Di surga itu menari-nari. Makanya latihannya di mana? Di ceria ini. Jangan muji Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Paduan suara itu. Iblis dikalahkan, orang udah begini. Iblis dikalahkan, asalnya digunakan. Engkau justru iblis dikalahkan. Lama-lama, ini begini, iblis dikalahkan. Mana cak ini? Tidak boleh jaim, karena surga itu dihuni orang-orang yang gila-gilaan dengan dia. Di surga itu nggak ada bisnis. Di surga itu gak ada main handphone. Di surga itu tiap hari pujian penyembahan. Lompat nari, lompat nari, lompat nari. Di mana latihannya? Ceria. Di ceria. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di ceria. Ceria seperti di surga. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Kenapa saya katakan ceria? Kalau engkau nanti berdiri di rumahmu, rumahku seperti di surga. Kalau engkau berdiri di perusahaanmu, perusahaanku seperti di surga. Amin. Kalau engkau berdiri di kampus, kampus ini seperti di surga. Lalu kerajaannya datang. Keren. Makanya kita harus perlu memiliki hati nurani yang murni. Katakan amin. Amin. Yohanes 14. Ayat 26, kita baca 2-3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus dalam namaku. Lihat, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat nih, ada dua kata yang penting, mengajarkan dan mengingatkan. Roh Kudus itu dikatakan dia akan mengajar saudara. Kalau Roh Kudus ada di sini Bapak Ibu, tinggal di hati yang murni, dia akan mengajar kita. Dia akan nasihatin kita bagaimana cara berbicara, bagaimana cara melihat. Ini nih, Roh Kudus di sini. Makanya kalau ini kotor, wajar kata-katanya kotor. Enggak boleh lagi terdengar di ceria begini. Mulutnya aja yang begitu. Hatinya baik kok. Pernah dengar kata-kata itu? Bohong itu. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau Bapak Ibu makan pete, makan napasmu 100% bau. Kalau engkau makan pete, lalu napas bau jengkol, berarti ginjalmu lagi sakit. Ginjalnya lagi rusak. Orang kalau makan pete, pasti napasnya bau pete. Orang kalau sakit hati, kata-katanya pasti menyakiti kiri kanannya. Pasti. Garis bawahi. Pasti dia menyakiti terus. Pasti mengungkit-ungkit masalah. Karena memang di dalamnya ada pete. Pete kan bau kalau udah di perut. Kalau masuk harum. Jadi apa yang ada di sini? Apa yang keluar dari mulut? Ini di pusatnya nih. Ini nih. Kalau dalamnya ada Roh Kudus. Roh Kudus tadi apa? Roh Kudus itu
Kalau di sini ada Roh Kudus, kata-katamu manis bro. Kata-katamu manis. Kata-kata yang manis ditunggu di warung tuak. Kata-kata yang manis ditunggu di warung kopi. Kata-kata yang manis ditunggu di Jambi ini. Jambi ini butuh kata-kata yang manis. Bukan kata-kata yang menyudutkan, menghakimi, menyakiti. Itu dunia lakukan, engkau nggak boleh lakukan itu. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita. Dia manis. Kalau dia di sini, maka dia akan mengajar yang tadi. Dia akan mengajar caramu bicara. Kata-katamu harus manis. Kata manis gak mesti lunglai. Jangan pula nanti setiap laki-laki selalu kata, gimana kabar? Lalu dijawab nih, kabar baik. Masa sih? Itu gak boleh. Itu lebay. Jangan pun jadi manis jadi letoy. Gak boleh. Tetap perkasa. Bagaimana kabar Cece? Cerike, apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Karena Tuhan kita baik, bagus. Saudara pergi kunjungan ke rumah sakit. Di rumah sakit butuh kata-kata yang manis. Kunjungi, sakit apa ibu? Iya. Sudah 1 minggu saya sakit. Udah diinfus. Oh iya, sabar ya Bu ya. Bu, Tuhan tahu apa yang ibu rasakan. Percaya Tuhan pasti tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sudah mati buat ibu. Melalui kematiannya ibu disembuhkan. Percaya. Ibu pasti sembuh. Walaupun dia sakit, dia kan berkata, iya, amin. Tapi imun-imunnya makin apa? Naik mendengar kata-katamu karena manis. Kalau kata-kata Ani kotor, apalagi kau sakit hati sama dia, kesempatan. Ibu berapa hari udah sakit? Baru 3 hari. Oh, temanku 2 hari mati loh. Bayangkan. Mati dah, mati. Jahat nih. Jadi orang Kristen itu, kalau Roh Kudus ada di sini, Roh Kudus akan ngajar cara bicara. Istri menunggu suami dipenuhi Roh Kudus. Suami istri harus penuh dengan Roh Kudus. Saya rindu saudara suami istri di rumah. Istriku. Apa suamiku? Bila penting ketok pintu. Shalom, mami. Bayangkan. Keren. Jangan pula kasar. Oi, buka pintu. Istrimu itu kau bilang, oi. Kau kirain itu Pulau Gadong? Kau kirain itu Simpang Rimbo? Oi, katanya. Masa manggil istrinya? Oi, yang benar aja. Kok agak pelan jawabnya ya? Maaf kalau ada yang tersinggung ya. Mari kita bertobat, amin. Jangan panggil yayangmu itu, oi. Siapa yang mau suami di tempat ini dipanggil istrinya, oi? Ada? Gak mau ya? Siapa yang mau dipanggil pasangannya, yayang? Jangan pula jadi lebay. Papi udah mamam belum? Lebay, jangan juga. Itu kurang bagus. Masa pakai kata mamam sih? Udah bagus. Intinya Roh Kudus akan mengajar, katakan mengajar. Kalau dia ada di sini, dia akan mengajar caramu bicara. Luar biasa loh. Caramu melihat akan diajar. Gak ada mata sinis. Gak ada. Matanya sinis. Bibir pun yang jahat nggak ada. Kata-katanya itu. No. Berulang-ulang saya katakan, nggak boleh lagi. Yang mana orangnya? No, nggak boleh. Amin. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa? Roh Kudus ada di hati yang murni. Selagi Roh Kudus beri kesempatan untuk hidup. Yang pertama untuk hidup, yang kedua untuk melayani Tuhan. Baca sama-sama 2-3. Mari miliki apa? Kemurnian hati. Perlu kita memiliki kemurnian hati. Mengapa kita perlu memiliki hati yang murni? Mengapa? Kita baca sama-sama. Sebab tanpa kemurnian hati, 2, tidak seorang pun bisa berkenan di hati Tuhan. Kisah 24 ayat 16, kita baca 2-3.
Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Lihat Bapak Ibu, sebab itu aku berusaha. Ini yang dikatakan Rasul Paulus kepada orang di Kisah Rasul. Aku berusaha untuk apa? Hidup dengan hati nurani yang murni. Pertama, di hadapan Allah dan manusia. Perlu kita ini hatinya harus murni Bapak Ibu. Berusaha jaga hati. Saya mau ingatkan ini. Jaga hatimu, usahakan jaga. Tadi sudah dikatakan Amsal 4 ayat 23. Berusaha menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Berusaha artinya apa? Berjuang. Di saat kita mau marah, jaga. Semarah-marahnya kita, jangan kau bilang tetanggamu. Keluar kata-kata binatang, tidak boleh. Padahal kau bertetangga dengan dia sudah lama, jelas-jelas kau dia manusia, betul tidak? Tapi kalau kita sudah marah, padahal tetangga kita mungkin dia sudah 15 tahun, tapi kalau udah marah, tetangga satu marga lagi, enggak tahan. Oh dasar kupu-kupu kau. Gajah, bebek kau. Entok kau. Enggak nahan lagi emosinya. Babi, kata Jawa. Ngeri kali. Coba bayangkan. Kalau begini orang Kristen, tidak ada lagi daya tarik orang Kristen. Karena mulut kita jahat. Perhatikan Bapak Ibu. Kita perlu memiliki kemurnian hati. Jadi kualitas kemurnian hati di hadapan Tuhan dan manusia harus sama. Katakan harus sama. Kalau tidak sama, maka kita akan menjadi orang yang paling munafik. Lihat Bapak Ibu, kalau tidak sama kualitas hati kita di hadapan Tuhan dan manusia, maka kita orang menjadi paling munafik Bapak Ibu. Jangan cuma sama Tuhan kita enjoy. Ada orang Kristen bisa dengan Tuhan dia enjoy, bisa berbahasa roh. Dengan Tuhan dia enjoy. Bisa menyembah dia. Tangannya begini-begini di gereja. Oh Jesus, I love you Jesus. Dengan Tuhan dia enjoy. Kiri kanannya penuh. Luar biasa. Aku pengen seperti dia. Tapi di saat dia buka mata, ketemu dengan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Langsung tangan yang begini-begini diam. Langsung dia berkata, datang dia nih. Gara-gara dia ini gak bisa masuk hadirat lagi aku. Bayangkan. Gara-gara dia gak bisa masuk hadirat Tuhan. Berarti apa? Hati kita gak murni. Orang yang hatinya murni Bapak Ibu. Walaupun kita disakiti. Ada orang yang berbeda pendapat datang di hadapan kita. Kita akan tetap fokus menyembah. Kalau tidak sama kualitas hati kita di hadapan Tuhan dan manusia. Alkitab katakan kita orang paling munafik. Apa arti munafik? Baca 2-3. Lain di bibir, lain di hati. Lain di bibirmu, lain di hatimu. Aduh ini bahaya. Orang Kristen seperti ini bahaya. Ini bermuka 2. Kalau nggak bertobat naik bermuka 3. Bermuka 4. Lama-lama muka tebal. Karena nggak sama hatinya di hadapan Tuhan dan manusia. Ini bermuka 2, lain di bibir, lain di hati. Yang lebih ngeri lagi apa? Tindakannya dan perbuatannya tidak sama. Kalau engkau berkata, Jesus, I love you. Aku mengasihimu Tuhan. Tuhan berkata dari surga, terima kasih. Lalu kita berkata, aku mengasihimu Tuhan. Aku mencintaimu. Tuhan juga berkata, terima kasih. Lalu Tuhan berkata, serius tidak kamu mengasihi aku? Lalu kamu jawab, iya Tuhan. Buka matamu, kata Tuhan. Kita buka mata. Lihat yang depan matamu. Siapa dia? Lalu kau berkata, itu orang pernah nyakitin aku. Itu orang pernah merugikan aku. Itu orang pernah menjahilin aku. Itu orang paling pernah memfitnah aku. Aku benci kepada dia. Lalu kembali Tuhan tanya, kau mengasihi aku? Iya, aku mengasihi kau Tuhan. Buka matamu. Siapa dia? Kembali kita ulang lagi kedua. Itu orang pernah nyakitin aku. Belum bisa kamu mengampuni orang menyakitimu. Kalau engkau katakan kau mengasihi dia,
kita pembohong, kita pendusta. Ini bukan kata-kataku, tapi di Alkitab ini sudah ditulis. Tindakan dan perbuatan kita tidak sama. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti hidup dalam kemurnian hati. Katakan amin. Katakan pasti. Apa tandanya? Apa tandanya? Tandanya ini, 2, 3. Pribadinya tidak punya musuh atau memusuhi. Jadi orang yang murni hatinya, dia tidak pernah punya musuh dan dia tidak pernah memusuhi. Saya jujur, saya sudah mengambil keputusan sampai Tuhan datang. Aku tidak pernah punya musuh. Tapi kalau saya dimusuhi orang, urusan orang itu. Jangankan saya, Yesus sendiri yang kita sembah, dia tidak hanya dimusuhi, bahkan sampai disalibkan. Betul tak? Tapi dia nggak pernah punya musuh. Dia dikhianati. Sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkap. Orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Sebelumnya orang itu berkata apa? Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Makanya Tuhan bilang di Alkitab, dari mulut yang sama keluar berkat dan keluar apa? Kutuk. Bukankah itu gambaran kita? Sebentar kita berkata, I love you Jesus, nanti di luar kita mengkhianati Yesus. Ayo, perlu kita memiliki kemurnian hati. Orang Kristen gak boleh punya musuh. Kalau kita punya musuh, berarti kita bersepakat dengan dunia. Tapi kalau saudara disakiti orang lain, orang musuhi kita, itu terserah orang itu. Yang paling penting hati kita gak boleh memusuhi orang. Katakan amin. Jadi tandanya adalah kita tidak boleh punya musuh atau memusuhi orang. Katakan amin. Saya jadi ingat mama saya. Saya katakan juga tadi siang. Mama kandungku yang melahirkanku tinggal di Siantar. 40 tahun lebih di kepahitan dengan adik iparnya. Bapak udah kandung saya, om saya. Anak saya yang pertama Benaya yang main keyboard. Tahun 2004 dia lahir. Lalu mamaku datang ke Jambi. Waktu dia mau pulang kampung. Saya masih tinggal di Koni 1. Waktu dia mau pulang naik pesawat Rapi. Ya saya anggap aja pesawat Rapi, mobil Rapi maksud saya. Tiba-tiba saya kumpul malamnya. Saya bilang gini, Mak, ini besok untuk uang saku mama. Ya iyalah, masih lembut dia. Tapi waktu itu dia masih kepahitan. Lalu saya bilang begini, minta tolong mama ya. Tolong nanti, karena bapakku saya nggak ada bapak, saya nggak kenal sama sekali. Jadi saya nggak punya bapak, saya nggak pernah lihat wajah bapak saya. Karena saya masih bayi. Lalu adik bapak saya itulah menggantikan bapak saya, tapi memang jahat. Lalu waktu itu saya sudah dalam Tuhan, saya ampuni dia. Lalu saya coba ambil uang, sedikit untuk uang saku om saya. Tolong kasih ini kepada om, saya bilang. Tahu enggak mama saya bilang apa? Mama saya itu bilang begini, apa kau bilang? Kau suruh aku ngasih. Kau suruh aku ngasih sama dia. Hei dengar ya, terlampau sakit aku dibuat dia. Lebih baik, maaf loh, kontan mama saya, maaf nih. Lebih baik babi, bapak udamu, ommu daripada dia. Udah jelas-jelas adiknya itu manusia dibilang babi. Benar ini. Benar sedih hati saya. Lebih baik, bayangkan, sedih. Lebih baik, ngeri kali. Lebih jelas lagi suaranya kan. Masa lebih baik, sedangkan mulutnya bapak udah saya, om saya juga mulutnya bagus. Sedangkan babi, oh. Tapi itulah ungkapan orang sakit hati. Kalau orang sakit hatinya, nggak pernah dia bisa berpikir yang baik kepada orang yang menyakiti dia. Betul gak? Tapi dengar, tahun 2015 oleh anugerah Tuhan, di hari ulang tahun mama saya, waktu itu saya janji, saya bawa di Yerusalem. Lalu dibaptis mama saya di Yerusalem. Diberitahu pada waktu itu, aku mau baptis karena dia pernah tua. Tapi satu syaratnya, jangan kasih tahu di kampung katanya. Tidak apa-apa. Saya baptis mama saya. Dan di Yerusalem 2015 mama saya diampuni. Dipulihkan Tuhan benar. Sekarang mama saya hampir 80 tahun. Bulan Februari kemarin saya pulang terakhir ke kampung.
Enggak saya beritahu karena Januari juga saya pulang, Februari saya pulang juga. Tanpa saya tahu karena saya ada pelayanan. Tiba-tiba saya pulang kampung. Saya tanya keluarga saya, mana mama? Hampir 80 tahun. Mama, orang bilang, mama di ladang, mama saya masih kuat nyangkol. Mama saya masih kuat nyangkol. Mama saya di mana? Masih pergi ke ladang ngambil apa? Daun pohon sawit untuk dibuat lidi menjadi bisnisnya dia. Masih kuat. Masih bisa lompat begini, masih bisa lari mama saya. Tahu apa rahasianya? Di samping dia jaga makan, tapi mama saya bilang gini, Bapak Bena, anak saya kan Benaya. Dibilang gini, orang paling bodoh menurut saya di muka bumi ini, orang apa mak? Orang apa? Saya kira suku, ternyata dibilang apa? Orang yang sakit hati. Di hadapan mama saya, orang paling bodoh di muka bumi ini orang sakit hati. Kita sakit hati sama orang. Gara-gara orang itu kita sakit hati, nggak bisa tidur. Harus makan pil tidur terus. Sedangkan dia sudah makan capcay puyung hai. Bodoh banget kita kan. Makanya saya katakan, jikalau engkau sakit hati, itu sebuah kebodohan. Tanda kita benar-benar memiliki hati yang murni. Kita nggak boleh punya musuh dan kita nggak boleh memusuhi. Katakan amin. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Di tempat dudukmu, mungkin engkau kaget mendengar ini. Tapi sesungguhnya engkau sedang punya musuh. Lalu engkau punya alasan, tapi dia yang menyakitin saya. Walaupun dia yang menyakitin kita. Tetapi tugas kita harus melampaskan pengampunan. Sebab tanpa pengampunan, engkau tidak akan pernah diampuni Tuhan seumur hidupmu. Kalau engkau tetap kepahitan, mengambil keputusan untuk kepahitan, itu jalan paling buruk menurut saya. Gak lama, orang sakit hati, hatinya makin keras, lama-lama menjadi kanker. Kalau ada seorang dokter di tempat ini, coba tanya. Obat paling manjur itu hati yang gembira. Gak boleh hatimu sakit, main di app. Ikutin tepuk tangan saya. Semua belum? Yang sakit hati pun tepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang. Semua. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, oh hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya mata keringkan tulang. Tapi yang gembira, Tuhan senang. Para pap. Mantap. Kalau kayak gini, hati kita tenang, kita sembuh. Amin. 2 minggu yang lalu, 2 minggu ya Maya, 2 minggu yang lalu, 2 minggu lebih lah. Ada seseorang yang saya anggap sebagai adik saya, dia baik. Dia membawa mertuanya berobat sampai ke Melaka. Lalu pas dia tinggal di daerah Bungo, Bangko. Pas dia nyampe dari bandara, dibawa makan di rumah makan Chinese. Dia kena kanker hati. Lalu bapak ini, pas dia mau makan, muntah darah. Keluar darah. Mereka ketakutan, mulai gelisah. Ini bagaimana ini? Apalagi ke Bungo 5 jam, gak tahan ini. Bisa tambah parah. Lalu mereka gagal untuk pulang ke Bungo. Lalu saya ditelepon putrinya dari Muara Bungo. Pada saat itu saya dengan istri saya langsung segera meluncur ke Hotel Du Austin. Kami masuk ke kamar. Saya bilang penyakit apa? Mereka jujur,
hepatitis B, kanker. Saya tanya pelan-pelan kepada mantunya. Dokter bilang apa di Melaka? Paling hebat 3 bulan. Saya nggak berani ngomong. Kalau saya lihat dari tubuhnya, susutnya itu, paling hebat 2 minggu di hati saya. Muntah darah. Lalu di kamar itu, kami bawa tertawa, kami bawa nyanyi. Lalu saya ajarkan dia pengampunan Bapak Ibu. Karena ada menantunya, ada juga calon menantunya. Mungkin agak gengsi, tapi coba pelan. Dengan cara Batak saya buat. Lalu dia mulai mengakui. Baru dia berkata, memang ada satu marga saya. Sampai hari ini, gak bisa mengampuni saya. Saya udah pernah ngasih tangan saya gini, sampai di gereja pun ditolak Pak. Saya memang kecewa dengan dia. Dan malam hari itu, kami ajarkan pengampunan. Dia benar-benar kami tuntun mengampuni dalam doa. Dia tulus. Dia mengampuni di hadapan Tuhan dan di hadapan anak dan calon mantunya. Sesudah dia mengampuni Bapak Ibu, saya tuntun dia terima Tuhan Yesus sebagai pribadi. Dia terima Tuhan Yesus. Amin, selesai. Kami pulang. Besoknya mereka pulang. Berapa hari kemudian mantunya itu, dia WA saya. Dipanggil saya abang. Bang, puji Tuhan. Orang yang berselisih paham dengan dia sendiri yang datang minta maaf. Sesudah mereka dipulihkan Tuhan, mereka pulih, benar-benar pulih. Mereka rangkul-rangkulan. Berapa lama kemudian? Meninggal. Memang meninggal. Tapi lihat, ini mungkin sudah hari yang ketiga dikubur. Jasadnya mungkin sedang mengembang. Tubuhnya akan kembali kepada debu tanah. Tapi dengar, rohnya kembali kepada yang menciptakannya. Tuhan itu hanya tertarik dengan roh. Daging itu musuhnya Tuhan. Daging itu musuhnya roh. Sakit hati itulah kedagingan. Oleh sebab itu, kalau engkau mau sehat, bereskan hati kita. Gak boleh ada ganjalan di hati. Bagaimana keadaan kita saat ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sudahkah saudara benar-benar sudah hidup dalam kemurnian hati? Kita jawab dalam sebuah integritas. 1 Yohanes 4 ayat 20, 23. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya. Lihat, maka ialah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Lihat Bapak Ibu, Allah, Tuhan, Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat kalau kita nggak bisa mengasihi saudara kita. Wujud kita mengasihi Allah, kita mengasihi saudara kita. Siapa arti saudara di sini? Arti saudara bisa itu sebagai suami istri. Saya katakan, suami istri nggak boleh berlama-lama saling membenci. Maaf ya. Ada suami istri satu rumah, tapi bisa 1 tahun nggak bisa ngomongan. Bisa 2 minggu nggak ngomongan. Bisa 3 minggu nggak ngomongan. Ya maaf. 1 bulan, 2 bulan nggak cakapan. Maaf ya. Tapi campur. Anak nambah. Tapi nggak cakapan, tapi keturunan nambah. Sorry. Berarti diperkosa. Anda mungkin tertawa, tapi ini fakta. Kita harus melakukan hubungan suami istri dengan cinta. Bukan atas dasar paksaan. Lalu mengandung istrinya. Hasil daripada paksaan. Mulai dari kandungan anak muda jadi pemberontak. Hati-hati kita harus mengerti ini. Gak boleh ada kebencian di hati. Pengertian saudara di sini adalah suami istri. Suami istri juga gak boleh membenci mertuanya. Gak boleh istri berkata gini sama suaminya, itu mama kamu, itu papa kamu. Kalau sudah ikut Yesus, papa istri, papa suami. Gak boleh lagi berkata di sini, saya gak mau apalagi pengerja. Bapak lo tuh, itu mami lo tuh datang tuh, gak boleh. Mertua saya itu adalah
mama saya. Seperti darah sendiri. Itu baru benar. Makanya gak boleh membenci mertua. Sesama pelayan Tuhan gak boleh saling membenci. Gak boleh saling menjelekkan, saling memfitnah. Satu gereja sebenarnya gak boleh saling membenci. Harus saling mengampuni. Tuhan itu cinta damai. Tuhan itu juga raja damai. Oleh sebab itu anak-anaknya harus anak yang damai. Gak boleh saling membenci. Kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, tapi engkau tetap benci sama kiri kananmu. Alkitab katakan dia pendusta. Dia pendusta. Biar kita mengerti ini. Karena ini masa-masa Roh Kudus. Tidak lama lagi akan ada pencurahan Roh Kudus. Kita akan ada buat ibadah 10 malam di tempat ini. Saya rasakan kalau hati kita menjadi gembur, maka di tempat ini akan terjadi banyak mujizat. Mujizat yang melakukan, saya nggak bisa lakukan mujizat. Pengerja pemimpin pujian tidak bisa melakukan mujizat. Yang melakukan mujizat di gereja ini adalah Roh Kudus. Biar Roh Kudus bertahta di gereja ini. Makanya gereja ini harus gereja yang murni. Gak boleh gereja ini kompromi dengan dosa. Suami istri harus murni. Hatimu harus murni. Apa arti murni? Original. Gak ada yang lain di sini selain Tuhan. Jadi tanda seseorang hidup dalam kemurnian hati adalah dengan Tuhan dan sesama. Baca 2-3. Beres. Saya ulang lagi ya. Dengan legowo katakan. Jadi tanda seseorang hidup dalam kemurnian hati. Dengan Tuhan. Dan dengan sesama. Satu marga, satu kumpulan. Dengan Tuhan dan sesama. 2-3. Beres. Beres. Aman. Orang yang ada damai. Kemana-mana dia. Enggak pernah terintimidasi. Katakan amin. Jadi kalau kita hidup dalam ketulusan dan disertai kemurnian hati, maka setiap saat kita akan pasti dipimpin oleh Roh Kudus dan kita pasti 2-3 berkemenangan. Bapak Ibu ini penting. Saya tidak tahu dan saya akhiri di sini. Saya tidak tahu sampai seberapa dalam Bapak Ibu dipimpin Roh Kudus. Perhatikan. Ada mungkin yang pacaran di sini. Kalau engkau berpacaran dipimpin Roh Kudus, engkau tidak melakukan dosa. Kalau orang berpacaran dipimpin Roh Kudus, berpacaran dalam kekudusan. Jangan coba-coba lakuin dosa. Saya minta pelayan-pelayan Tuhan jangan berbuat dosa. Berpacaran yang benar. Kalau masih lajang, supaya kita dipakai Tuhan. Di dalam Yeskiel 47. Dikasih Tuhan tentang sebuah cerita. Bagaimana dikatakan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Betul? Dikatakan waktu kita berdiri di atas air. Maka air yang pertama. Batasnya seperti apa? Mata kaki, pergelangan kaki ini. Coba kalau Bapak Ibu berdiri di air atau di kolam renang. Anggaplah saudara tidak bisa berenang. Betul ya? Anda berdiri di kolam renang begini. Sebatas mata kaki. Engkau masih bisa bebas begini. Karena masih pendek. Kau masih bisa lompat. Ini berbicara hubungan kita dengan Roh Kudus. Ada orang percaya Roh Kudus. Semua di ruangan ini. Saya tahu percaya Roh Kudus. Tapi mungkin percaya kita hanya sebatas kaki. Masih bebas engkau nendang orang. Masih bebas kita membalas. Lalu Roh Kudus bilang, anakku. Aku tidak mau kamu hanya sebatas kaki. Ayo, come on. Naikkan hubunganmu. Lalu dikatakan apa? Selutut. Coba saudara berdiri di air kalau selutut. Masih bisa. Bebas. Ada orang Kristen percaya Roh Kudus. Tapi hubungannya sama Roh Kudus hanya sebatas lutut. Masih bebas. Masih ada keinginan untuk marah, membalas dendam. Lalu Roh Kudus berkata begini. Aku tidak mau. Aku mau kau lebih dalam lagi dengan aku. Naikkan hubunganmu. Lalu dikatakan yang ketiga. Sebatas apa? Sepinggang.
Coba saudara nggak bisa berenang, engkau di kolam renang atau di sungai, di pinggang begini. Udah mulai khawatir, betul gak? Wih, udah mulai sepinggang ini. Udah mulai kita takut. Nggak mulai bebas lagi begini. Mungkin kita masih percaya Roh Kudus sebatas pinggang. Tapi masih ada, pinggangnya ke bawah udah mati. Tapi tanganmu masih berbuat dosa. Masih bisa begini. Dan masih bisa kita pakai mulut kita ngomongin orang. Dan masih bisa kita pakai mata kita melihat kekurangan orang. Karena masih pinggang. Dan masih kita bisa pakai kepala kita mengisi. Kita isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang jahat. Lalu Roh Kudus berkata, "Hayon anakku, aku mau lebih dalam dengan engkau. Naikkan hubunganmu dengan aku." Lalu dikatakan dalam Yeskiel 47. Naikkan dari sepinggang menjadi apa? Tenggelam. Kalau orang tenggelam, kalau dia nggak bisa berenang, apa yang diharapkan? Pertolongan. Bukankah Roh Kudus berkata, aku penolong? Kita kalau tenggelam dalam Roh Kudus, kalau kita sebagai umat Tuhan tenggelam dalam roh, apapun masalah saudara, engkau pasti memanggil Roh Kudus. Gak ada lagi yang kita pikirkan selain siapa? Pertolongan itu. Saya jujur, saya mau tenggelam dalam dia. Apapun saya mau ingat Roh Kudus. Mau bangun gereja ini, berdoa buat tanah gereja ini. Supaya Tuhan kasih tanah yang tepat. Saya hanya punya Roh Kudus. Gak ada yang bisa kuandalkan. Dialah penolong. Dia akan menuntun di tempat yang tepat. Apa yang kita alami? Seberapa dalam hubungan kita? Hari ini Roh Kudus akan tinggal di hati yang murni. Mari kita berdiri.